menyesuaikan ya Bapak dan Ibu ya. Tapi maksimum pukul 8 harus selesai kan. Mulainya boleh molor, selesai tepat waktu. Judulnya adalah Muamalah Bersih Rezeki Berkah. Ini adalah jalan hidup Muslim yang sebenarnya. Tema ini diberikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Gamping, bukan saya yang buat ya Bapak ya. Saya beri beberapa alternatif, kemudian yang dipilih yang ini. Bapak Ibu sekalian, semua orang cari rezeki, tapi tidak semua rezeki itu berkah. Ada rezeki yang banyak, tapi hatinya gelisah, maka dia sebenarnya bukan rezeki yang sejatinya. Ada rezeki yang sederhana, bisa jadi jumlahnya sedikit, tapi hidupnya terasa lapang. Mungkin yang lainnya dimatikan semua. Dimatikan. Nah, maka Bapak Ibu, kuncinya adalah bagaimana kita bermuamalah, termasuk di dalamnya mencari rezeki itu dengan prinsip-prinsip kejujuran, tidak ada kecurangan. Yang kedua, prinsip amanah, bukan khianat. Yang ketiga, halal, bukan subhat. Tiga ini ciri utamanya. Yang lainnya bisa jadi masih ada. Tapi kalau yang tiga ini kita pegang sebagai prinsip dalam bermuamalah, termasuk di dalamnya mencari upah, mencari rezeki, bekerja, insya Allah rezeki kita itu nanti akan berkah. Nah, maka pagi ini kita belajar ya Bapak Ibu bersama-sama. Saya juga belajar dari Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira kalau mengajar itu tidak pernah belajar dari yang mendengarkan. Ya, semua proses belajar, hanya beda posisi Bapak Ibu ya. Maka target kita pagi ini Bapak Ibu, kita berusaha untuk memahami konsep muamalah secara bersih. Yang kedua, kita bawa pemahaman itu sampai pada kesadaran, yaitu kesadaran bahwa rezeki yang haram, yang dicari dengan cara yang tidak halal, itu justru membuat kesengsaraan dan kegelisahan hidup di dunia. Nah, maka bagaimana kita menyusun langkah-langkah praktis yang kaitannya dengan muamalah ini, sehingga nanti mendapatkan rezeki yang berkah. Nah, apa itu muamalah bersih dan rezeki yang berkah? Muamalah bersih adalah dicirikan dengan setiap interaksi harta dan hubungan sosial itu yang memenuhi syariat. Jikalau jual beli akadnya jelas. Maka kalau Bapak Ibu pernah ke Tanah Suci, penjual-penjual di Tanah Suci di akhir transaksinya selalu bilang halal, halal, gitu kan? Nah, halal itu artinya apa? Ikhlas. Ya, memenuhi prinsip syariat tadi itu. Ya, sudah sah ini ya. Nah, boleh ya, gitu. Nah, artinya sudah sama-sama ridhonya, pembelinya ridho, penjualnya ridho, labanya berapa nggak usah dipikir, itu ya Bapak Ibu. Maka tidak ada ukuran tertentu harus berapa persen orang jual beli itu berselisih laba. Yang penting dua-duanya ridho. Itu prinsip satu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, sesuai dengan syariat itu dicirikan dengan adanya akad yang jelas ya. Maka nanti transaksinya menjadi halal. Nah, prinsip kedua, pada saat Bapak Ibu akad bisa jadi bilang halal ya, halal, karena belum tahu isinya. Nah, isi perjanjiannya itu memberatkan salah satu pihak atau tidak, di dalamnya ada kejujuran atau tidak, itu menjadi prinsip yang berikutnya pada Ibu sekalian ya.
Maka di dalam transaksi, di dalam akad itu juga mesti ada prinsip-prinsip kejujuran. Di dalam membuat perjanjian-perjanjian transaksi tidak boleh menyembunyikan ayat atau diktum yang isinya menipu, karena bisa jadi yang salah satu pihaknya nggak baca. Pernah Bapak Ibu mengadakan perjanjian transaksi jual beli dengan cara tertulis, kemudian suruh tanda tangan? Coba yang tanda tangan itu membaca seluruhnya enggak? Belum tentu. Bapak Ibu pernah pinjam di bank enggak? Iya, Bapak Ibu tanda tangan enggak perjanjiannya? Tanda tangan, baca seluruhnya enggak? Enggak. Percaya saja sama pegawai bank, ya toh, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Nah, maka di dalam isinya itu juga harus ada unsur-unsur kejujuran, tidak boleh ada penelikungan di dalamnya, gitu ya. Loh, tahu-tahu kok setelah dibaca teliti ternyata merugikan kita jadi ridho enggak akhirnya? Tidak jadi, ridhonya batal akhirnya Bapak Ibu. Maka yang pertama tadi jadi hilang. Nah, ini juga bagian dari yang harus dijaga. Ya, maka memenuhi syariat berarti ada perjanjian yang jelas. Yang kedua ada unsur jujur, tidak ada penipuan, tidak manipulatif. Yang ketiga adil, artinya secara substansial itu tidak merugikan salah satu pihak atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Itu yang nanti akan disebut muamalah bersih, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, maka nanti bisa terjaga dari riba, bisa terjaga dari suap, bisa terjaga dari gratifikasi, bisa terjaga dari markup fiktif kalau proyek. Ya ujungnya ya kita bisa terjaga dari korupsi, Bapak dan Ibu. Gratifikasi itu rata-rata diberikan karena ada proses yang tidak wajar. Misalnya ya, ada seorang peminjam di bank yang sebenarnya agunannya itu enggak memenuhi syarat. Agunannya hanya senilai 1 miliar. Mengajukan pinjaman di bank 5 miliar. Menjanjikan kepada salah satu pejabat di bank, nanti kalau aku kau pinjami 5 miliar, walaupun agunanku hanya 1 miliar, engkau nanti tak kasih di balik layar 1 miliar. Itu namanya gratifikasi. Pasti ada yang tidak wajar Bapak Ibu ya. Kenapa orang kok memberikan hadiah yang ada hubungannya dengan transaksi? Pasti ada yang tidak wajar. Bangun kantor pimpinan cabang Muhammadiyah misalnya, kotanya nggak usah disebut ya. Pasir ini harganya berapa? 1 truk 5 kubik gitu. Kalau di sini berapa? Ya, kalau apal berarti tukang bangun ya. Misalnya dibuat mudah 1 juta 1 truk gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dijualnya 1,2 gitu. Berarti ada markup 200.000. Di pembukuannya nanti ditulis 1,2. Nah, ada supplier pasir yang lainnya nawari. Ini aku sama-sama 1,2. Tapi nanti kamu tak kasihnya 300 bukan 200. Nah, itu namanya apa? Namanya suap plus gratifikasi dan markup ya Bapak Ibu ya. Terus komplit itu ya. Itu. Nah, beda dengan hadiah ya Bapak dan Ibu. Hadiah itu diberikan tanpa persyaratan. Nah, kalau hadiah kok diberikan tanpa persyaratan itu benar disebut hadiah. Tapi kalau ada persyaratan transaksi namanya bukan hadiah, tapi suap. Baik diberikan di awal maupun diberikan di akhir. Ya Bapak dan Ibu ya. Baik itu dijanjikan maupun tidak. Nah, kadang-kala ada yang masih beralasan, aku nggak pernah janji dulu. Nah, gitu. Cara ngeceknya gampang Bapak Ibu. Anda diberikan hadiah ini posisinya sebagai apa? Nah gitu. Kalau posisinya sebagai ketua PCM,
kok sedang bangun, selesai, kemudian kontraktornya datang memberi sesuatu, itu karena posisinya sebagai ketua PJM. Coba dia nggak posisi ketua PJM, kira-kira diberi atau enggak? Nah, itu namanya suap. Gampang ngeceknya Bapak Ibu. Jadi kalau disebut hadiah itu benar-benar diberikan tanpa persyaratan. Itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicek. Ya, ini rektor atau wakil rektor kok diberi hadiah di rumahnya, posisinya sebagai apa? Iya, rektor atau wakil rektor. Kepala dinas juga demikian. Maka hati-hati loh Bapak Ibu ya, kalau mau menerima pemberian pasti itu ada motifnya. Gitu. Kok diganti lagi? Bagus ini. Oh ya, cek. Oke, alhamdulillah. Nah, itu baru contoh-contoh trigger loh Bapak ya, nanti bisa dilanjut dalam tanya jawab. Memang ini halus Bapak Ibu sekalian ya. Kalau nggak hati-hati kita ngeklaim halal jebulane haram kan gitu. Bahaya untuk kita sendiri kan. Minimum subhat yang nggak jelas, dan subhat itu menurut Imam As-Syafi'i lebih berat ke haramnya daripada halalnya. Maka beliau itu yang subhat aja dihindari ya. Penceramah ya bisa Pak, semua tuh bisa gitu. Penceramah itu juga bisa menerima suap ya. Nah, diundang neng pertemuan cilik gitu. Nah, kalau diundang neng pertemuan besar, kalau mongko wis janji neng pertemuan cilik mau setahun sing janji, terus diundang neng pertemuan besar gitu. Kira-kira ya beda ya. Nah, terus sing cilik mau dibatalno Bapak Ibu. Adil nggak kira-kira? Ya, Bapak Ibu yang menilai sendiri ya. Nah, maka Bapak Ibu, rezeki berkah itu bersumber dari harta yang halal. Ya. Nah, halal itu substansinya halal, cara mendapatkannya halal. Karena ada yang substansinya halal, caranya mendapatkan haram. Ayam itu halal atau tidak? Halal. Halal. Tapi nek sing goleki nyolong pitike tanggane dadi haram. Minuman keras itu haram atau halal secara substansial? Haram. Haram. Apa meneh sing nyolong? Nah, wis minuman keras itu nyolong, berarti double Bapak ya, substansinya haram, caranya juga haram. Salah satu saja kena itu haram. Barangnya halal, caranya mendapatkan haram, jadinya haram. Maka hubungannya dan bukan atau. Ya. Nah, dan bukan atau. Barangnya halal, cara mendapatkan halal, itu baru halal. Tapi kalau barangnya halal, caranya haram, hasilnya haram. Caranya halal dengan membeli, tapi barang yang dibeli haram, berarti dan ketemunya haram. Apalagi substansinya haram, cara mendapatkannya haram, hasilnya haram. Itu hukum matematika, benar dan benar ketemunya benar, benar dan salah ketemunya salah, salah dan benar ketemunya salah, salah dan salah ketemunya salah. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini sinau matematika. Nah, maka Bapak Ibu, harta itu walaupun nggak banyak, tapi nanti terasa cukup. Itu cirinya halal. Dan bisa menjadi wasilah atau perantara semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita nanti kalau halal akan menggiring kita itu kepada perbuatan-perbuatan baik, bukan perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Ya, hartanya sedikit, caranya mencarinya halal, itu nggak mungkin dipakai foya-foya Bapak Ibu. Ya, nah kok domando-mando ini pengalaman. Alhamdulillah. Nah, gampang kok, cirinya tuh gampang Bapak dan Ibu ya, dan itu ngalir gitu loh Bapak dan Ibu ya, nggak ada yang kemudian direkayasa oleh dirinya, nggak. Allah itu udah bikin sunatullah itu hukum alam, hukum sebab akibat begitu ya. Dan harta yang halal itu walaupun sedikit nanti akan menjadikan orangnya tenang, bukan gelisah.
karena tidak pernah merasa melakukan kecurangan, melakukan ketidakadilan, dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang muamalah bersih dan rezeki yang berkah. Landasannya ada di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, salah satunya Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makanan sebagian harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Singkatnya, nyuap hakim. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada pembagian harta waris. Nah, kemudian salah satu yang kuat tuh nyogok hakimnya supaya